sebenarnya kalau itu udah jelas seperti itu, nggak nunggu penyidikan dulu di Polda, Dewan Pengawas harus panggil. Ini apa ini? Kamu ngapain di situ? Tapi kan orang mulai tanda tanya. Ada apa dengan Harun Masiku? Kalau ada yang bilang sekarang KPK itu miliknya istana, gimana menurut Bang Saud? Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memvonis Firly Bahuri melakukan pelanggaran etik berat dan diminta mundur. Apakah vonis tersebut setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya? Untuk membahasnya, saya Yasmin Muntas mengundang Wakil Ketua KPK periode 2015 hingga 2019, Saud Situmorang dalam Open Minded. Ya, Bang Saud, terima kasih ya sudah hadir di Open Minded. Sama-sama. Ya. Saya juga terima kasih sudah diundang. Iya, Bang, ini kemarin kan putusan Dewas KPK yang meminta agar Firly mundur sebagai anggota KPK. Menurut Bang Saud itu putusannya bagaimana? Memang seperti itu harusnya atau kurang greget? Ya, kita mengenal dulu ada sistem 9 nilai di KPK. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Di KPK nggak boleh orang penakut, ya. Makanya ada kata berani juga. Orang jujur juga kalau penakut untuk apa gitu. Jujur, berani dan seterusnya. 9 nilai. Dari 9 nilai itu juga ada satu nilai organisasi yang kita sebut sebagai KPK, Religious Integrity, Kepemimpinan, Profesionalisme dan Keadilan. Dengan undang-undang baru nilai itu diganti menjadi IS KPK. I-nya integrity, S-nya sinergi, berikutnya sama, kepemimpinan, profesionalisme dan keadilan. Nilai itu dibuat oleh Dewas, nilai IS KPK, ya, integritinya di paling atas, diubah untuk kemudian mereka menyensor semua pegawai dan staf KPK berdasarkan nilai itu. TWK itu? Ya, semua pekerjaan mereka, apakah mereka melanggar etik atau tidak, adalah berdasarkan IS KPK itu. Mereka buat peraturan Dewan Pengawas untuk itu. Peraturan Dewan Pengawas 01, 02, 03. Yang anehnya adalah, ini yang saya katakan ini ada konflik of interest antara pimpinan KPK saat ini dengan Dewan Pengawasnya. Di pasal 10 peraturan Dewan Pengawas pasal nomor 2, pasal 10 itu, kalau pimpinan melanggar, diberi sanksi pelanggaran berat, diminta memang mengundurkan diri. Tapi kalau staf atau pegawai, kalau pelanggaran berat itu diberhentikan dengan tidak hormat. Jadi ini aja udah tidak egalitarian. Sejarah KPK berdiri dari tahun 2000-an, ketika dia mulai bahas undang-undang, prinsip egalitarian itu terjadi dan dibuat, dijaga. Tidak ada boleh sesuatu yang favoritisme terhadap pimpinan dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu tadi Mbak Yasmin ya udah memang dia pelanggaran berat ya diminta mengundurkan diri. Ya, artinya kalau dulu nggak seperti itu, ada perbedaan antara pimpinan dan anggota untuk sanksinya ya. Kalau sekarang ternyata memang diminta mundur saja sanksinya, atau ada beda dengan anggota gitu ya? Iya, jadi nampak di situ bahwa konflik of interest-nya itu dan favoritisme-nya dan egalitariannya hilang. Karena kekuatan di KPK itu kan egaliter, betul, equal satu sama lain. Itu kekuatannya. Makanya dulu saya ngomong di TV itu diadili juga dengan dianggap tidak disiplin, dianggap kepemimpinannya nggak jadi contoh. Salah ngomong di TV waktu itu. Saya diperiksa sama 9 orang dari luar, 1 dari dalam komisi etik itu. Menurut Bang Saud itu pembeda itu kenapa ya terjadi? Ya kalau saya bilang sih sejarahnya kan KPK ini kan sebenarnya menuntut orang itu kan selalu yang kita sebut sebagai conviction rate kita itu kan almost 100%. Siapa yang kita bawa ke pengadilan kita menang. Yeah. Almost begitu. Jadi conviction rate-nya terbukti bahwa kita membawa seseorang ke pengadilan, kita selalu menang. Nah kemudian ketika kemudian KPK jilid 1, 2, 3 sampai 4, saya terakhir jilid 4 itu banyak melakukan penindakan-penindakan. Bahkan pada satu masa kita OTT-nya kita bikin double begitu. Karena memang kan OTT itu kan berawal dari orang yang sudah bersalah sebenarnya. Istilahnya pultoid dalam hukum. Orang itu sudah melakukan kesalahan, kita ikuti. Kita sadap, kita pantau, kemudian ngambil lagi. Jadi yang namanya OTT itu basically itu udah kejadian kedua, ketiga, dan keempat. Nah, jadi artinya kita bukan nggak suka sama seseorang,
Kemudian kita ikuti kapan dan ini salah. Gua ikutin Mbak Yasmin kapan dia langgar lampu lalu lintas. Nggak begitu. Laporan masyarakat masuk mengatakan telah terjadi peristiwa pidana, dia bla 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 bla, didalemin. Nah, oleh sebab itu terjadi prosesnya itu yang disebut oleh masyarakat KPK favoritism, tebang pilih dan seterusnya. Ya memang ada juga yang informasinya tergantung, yang ada yang seorang istri ngirim foto uangnya dari dalam rumahnya sendiri kok. Tergantung kesiapan informasi yang diberikan ke kita. Kemudian kita pendalaman. Jadi kalau dikatakan kenapa akhirnya berubah nilainya tadi itu, karena KPK dianggap waktu itu istilah kadrun, ya kan. Saud situ orang udah Batak, Kristen dibilang kadrun, makin aneh kan gitu ya. Jadi cerita-cerita begitu ya kita lawan, tapi akhirnya kan masyarakat percaya bahwa KPK itu sudah favoritism, memihak, tebang pilih dan seterusnya. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Jadilah undang-undang baru ini dia bagian dari pemerintah. Itulah bencananya sebenarnya. Jadi religiusnya itu dihilangkan ya. Dihilangkan. Di yang undang-undang tahun 2019 ya. Ya, oleh undang-undang 2019. Terus kalau misalnya dari putusan itu, sebenarnya bisa nggak putusan Dewas itu bilang nggak minta Firly mundur, tapi minta agar presiden memecat Firly dengan tidak hormat. Sebenarnya bisa kayak gitu nggak? Karena dia bagian dari pemerintah, sebenarnya kalau presidennya punya passion, punya logika, nalar dan argumentasi hukum yang kuat, dia tinggal telepon Kapolri kok. Pak Kapolri, ini benar nih penyidikan. Udah Pak, sebentar lagi masuk ke tahap 2. Nanti tahap 2 nanti diserahkan itu. Dia tinggal bikin SK aja, karena dia bagian dari pemerintah. KPK sekarang itu bagian dari pemerintah. Iya. Jadi nggak ada keraguan bahwa kalau dia punya passion dan punya strong desire memberantas korupsi, which is indeks persepsi korupsi kita dari skala 1 sampai 100 angkanya 34. Karena undang-undang KPK itu tadinya 40 jatuh ke 34. Ini kan sebenarnya kesalahan pemberantasan korupsi suatu negara itu pedang itu dipegang oleh presiden. Posisinya 110 dari 180 ya kalau nggak salah. Yes, itu kan memalukan sebenarnya. Jadi sekali lagi pertanyaannya, kalau apakah dia harus diberhentikan? Sebenarnya kalau memang kita punya passion yang kuat memberantasan korupsi, hari pertama foto itu muncul di media di lapangan badminton itu potensi pidana pasal 36 dan 65. Pasal 36 itu kamu bertemu dengan orang. Kan di pasal 36 itu dilarang dengan alasan apapun. Ada kata-kata gitu loh. Dengan alasan apapun dilarang bertemu dengan orang yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani oleh KPK. Jadi sebenarnya kalau itu udah jelas seperti itu, nggak nunggu penyidikan dulu di Polda, Dewan Pengawas harus panggil. Ini apa ini? Kamu ngapain di situ? Ini pasal ini kamu larang. Tapi kan selalu Dewan Pengawas mengatakan bahwa mereka nggak urusan sama pidana, mereka urusan dengan etiknya. Ya, pidana urusan polisi. Urusan polisi gitu. Jadi ini kembali lagi saya bilang, marilah kita berhukum ini pakai logika, pakai nalar, pakai argumentasi yang kuat gitu loh. Kalaupun tidak, umpamanya ya Anda harus supervisi lah polisi. Oke Pak, memang orang ini udah banyak kasus ini sebelumnya. Kan ada 6 kasus sebelumnya kan. Tapi maksudnya gini loh, dari sisi, itu kan tadi mungkin ada dari sisi presiden juga ya sebetulnya. Tapi kalau dari sisi Dewas sebenarnya bisa nggak sih mereka memutuskan bahwa minta presiden untuk mecat dengan tidak hormat? Sebetulnya bisa nggak? Atau memang batasannya harus mengundurkan diri saja, dimintanya hanya seperti iya, seperti kalau itu? Mereka itu selalu logikanya begitu, ya dia pakai ruang lingkup yang dia bikin saja. Jadi peraturan Dewan Pengawas 01, 02, 03 itu ya memang kalau sanksi berat ya diminta mengundurkan diri. Dan ini sudah terjadi di pimpinan sebelumnya, seorang ibu-ibu itu kan, dan minta mengundurkan diri juga kan. Iya. Padahal itu pidana juga, dia ketemu dengan orang berperkara. Lili Pintauli di Siregar ya. Cuma maksud saya berarti ini juga PR ya untuk kedepannya kalau memang KPK mau direvisi lagi undang-undangnya, itu harus ada egaliter seperti itu. Dalam artian bukan anggotanya saja yang diminta untuk dipecat atau dipecat gitu ya. Jadi memang pimpinan juga harusnya bisa dipecat. Yes, itulah kalau kita bicara piagam PBB yang kita tangani untuk anti korupsi itu kan egalitarian itu termasuk yang paling di atas. Bahwa kita nggak bisa membedakan antara semua perlindungan terhadap pimpinan dan pegawai itu sama. Dan pimpinan di atas pucuk, dia yang bekerja di lapangan kan semua anak-anak yang bekerja di penyelidik maupun pencegahan. Jadi sekali lagi ini yang menurut saya nilai itu sudah berubah Mbak Yasmin. Ketika nilai itu berubah, if the values change, kamu mau dikasih uang berapapun, dikasih uang staf berapa, uang staf dibanyakin. Kadang ada 4.000 surat per tahun. Kalau kita mau ngerjain itu sebenarnya tiap hari bisa UTT itu. Tapi kan stafnya terbatas.
Tapi dengan nilai ini mau dikasih staf, dikasih uang, dikasih sistem, dikasih komputer, dikasih apa. Karena di kepalanya itu udah konflik of interest, kita nggak akan bisa menyelesaikan pemberantasan korupsi di Indonesia. Itu secara teori begitu. Menurut Bang Saud, sidang etik ini terlambat nggak sih? Harusnya lebih cepat lah. Sangat lambat. Tadi di bagian depan yang Mbak Yasmin saya kan udah jelaskan. Dia lihat foto di majalah itu aja, dia udah manggil. Nggak mesti, kan kemarin diumumkan. Waktu dia mengumumkan itu katanya dasar mereka bekerja itu ada laporan 4 institusi ya, 4 ya. Ada perorangan, 1, kedua ada perorangan, 1 organisasi, 1 sistem blowing sistem KPK, 1 lagi dari Polri. Ada 5 dasar dia melakukan itu. Jadi kayaknya kalau nggak dilaporin masyarakat nggak kerja gitu. Nah iya, maksud saya harusnya dengan beredarnya foto, mereka langsung bersidang. Proaktif gitu ya. Yang disebutnya ya, proaktif, itu. Ya. Sama dengan yang saya bilang Mbak Yasmin tadi, saya pakai batik lengan pendek, ditegur tertulis karena konferensi pers, saya harus batik lengan panjang. Saya dengan Pak Agus ditegur tertulis, circular note, semua pegawai tahu. Itu yang membuat egaliter itu di situ. Ya, dan Firly itu kan melanggar 3 hal ya, maksudnya dianggap ketemu, juga tidak melaporkan pertemuannya dan tidak melaporkan harta kekayaannya semua gitu. Nah, menurut Anda itu sebenarnya sesuatu yang harusnya udah berat ya 3 itu kan? Iya, dari peraturan Dewas 01 itu sistem nilainya peraturan Dewas 02 itu bagaimana hukumannya kalau melanggar nilai-nilai itu. Peraturan Dewas 03 itu adalah bagaimana mereka melaksanakan pemeriksaan dan seterusnya. Jadi kalau kita kembali lagi pada pengertian bahwa tidak ada satupun orang yang tidak boleh di check and balance di dalam pemberantasan korupsi. Ketika terjadi favoritism, itu bencananya mulai di situ. Mereka berlima loh di sana. Dan selalu keputusan di KPK itu at the end itu voting. At the end voting. IKTP itu IKTP itu 3-2 skornya. 3 orang setuju, 2 orang nggak setuju. At the end itu voting. Nah sekarang pertanyaannya, selama 4 tahun ini, yang 4 lain terhadap pimpinan sekarang ini melakukan check and balance nggak? Oke, you may say, oh dia nggak lapor kok, gue nggak tahu. Tapi keputusan contohnya memecat hampir 57 orang pegawai itu sesuai HAM nggak itu? Melalui TWK itu. Padahal Undang-Undang KPK baru 2019 itu, di situ dikatakan asas-asas melaksanakan pemberantasan korupsi itu dengan HAM. Dia pun nggak paham HAM. Bagaimana kita bisa mengharap, Mbak? Terus kalau misalnya nih, tadinya nggak kebongkar ya foto Firly sama SYL, menurut Pak Saud dia bakal bisa lolos nggak? Atau sebenarnya Firly kan banyak kasus sebetulnya, udah lama gitu kan? Dan ini adalah bisa dibilang yang terburuk ya KPK. Iya. Nah, kira-kira kasus-kasus sebelumnya kan kita sebenarnya nggak ada keraguan, tapi selalu kurang bukti kan, termasuk yang pembocoran dokumen. Termasuk yang naik helikopter, itu juga didiskusikan ada sesuatu di sana tapi nggak didalemin. Itulah yang saya bilang karena pembenaran akhirnya dia makin berketerusan, ya kan? Yang kalau kita kembali ke 4 orang tadi itu mereka juga nggak melakukan apa-apa untuk check and balance. Makanya saya bilang 4 yang lain itu harus mundur karena dia bertanggung jawab seharusnya. Kita di sini 1 orang ruangan berlima yang ngaco saya, yang 4 kan bisa ngomong. Wisdom crowd itu kan begitu. Orang banyak itu pasti lebih wisdom dibandingkan kita sendiri kan. 4 orang ini kok bisa gitu loh melihat ini nggak di voting gitu loh. Kalau didiamkan itu sebenarnya ya kayak menyetujui begitu. Yes, itu pasti. Oleh sebab itu saya katakan kembali lagi bagaimana sebenarnya pimpinan berlima ini bisa menjalankan roda organisasi dengan egaliter sesuai dengan undang-undang KPK itu sudah nggak bisa dijalani oleh mereka karena memang Dewan Pengawasnya pun sudah kasih situasi yang ringan. Udahlah kita kalau macam-macam juga paling disuruh mundur. Iya betul. Itu jadi nggak dipecat, cuma disuruh mundur. Kalau nggak mau mundur gimana? Itu poinnya. Ya kalau nggak mau mundur kan gimana bisa? Di situ. Ada sanksi nggak gitu kalau emang nggak mau mundur? Dewas nggak bisa apa-apa. Ya, makanya kita berharap nih sebenarnya Polda dan Barreskrim segera mempercepat. Tapi ironis banget ya, maksudnya andalannya kok jadi polisi. Sebenarnya internal sendiri nggak ada mekanisme untuk punishment yang kuat gitu. Itulah yang membedakan Mbak Yasmin. Dulu itu Dewan Deputi. Kelakuan kita di KPK itu diawasi oleh Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat. Jadi while dia ngobserv kita, dia juga menerima pengaduan dari masyarakat. Nah sekarang Deputi itu jadi fungsi yang lain.
pengawasan itu dilakukan oleh Dewas, sehingga Dewasnya sendiri tidak melakukan proaktif yang saya bilang tadi di bagian depan tentang foto itu pun mereka nggak paham. Iya. Artinya memang harusnya semua proaktif, nggak menunggu laporan dari masyarakat, begitu ya? Betul, saya setuju. Sejauh ini menurut Bang Saud ada nggak misalnya kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik tapi atau tidak menyita perhatian publik dalam artian nggak ketahuan gitu ya, yang memang mangkrak di tangannya Firly? Jadi kalau di era Firly saya nggak tahu, ya nanti kita lihat lah. Tapi kan orang mulai tanda tanya, ada apa dengan Harun Masiku? Kan begitu. Ya. Nah kemarin kan bahkan yang bekas KPU-nya itu Wahyu Setiawan sudah keluar, sudah bebas. Bilang, kok saya bisa ditangkap, kok itu enggak? Nah itu kan dia. That's exactly. Ya, sekarang saya tanya Mbak, yang 4 yang lain gimana? Kita nggak bisa nyalain juga ya ketua pimpinannya kan? Apakah 4 yang lain ngikut sehingga mereka nggak bisa bikin surat perintah penangkapan atau pendalaman? Nah ini sisi lain nanti yang akan menarik kita dalami. Nah oleh sebab itu kalau memang kita mau pemberantasan korupsi itu dilakukan dengan saya mengatakan itu selalu menyebutnya itu kayak sustainable gitu, berlanjut terus naik indeks persepsi korupsi 40, naik satu terus sampai nanti kita bisa 80 kayak Singapura atau 60 kayak Amerika. Tapi kan nyatanya nggak begitu, anjlok. Hanya karena kita curiga sama penegak hukumnya gitu. Pas zamannya Bang Saud berapa? Kita masuk itu kan 36. 36, 37, 38, 39 naik 40. Itu ada satu masa OTT-nya didabelin nggak naik kok. Memang betul pemberantasan korupsi itu orang lain didabelin juga nggak naik waktu itu. Jadi artinya apa? Penindakan itu sebenarnya memang kalau kita lakukan penindakan ya penindakan kalau buktinya cukup. Tapi proses pencegahannya lebih banyak. Uang KPK itu lebih banyak pencegahan. Saya berkunjung ke daerah itu lebih banyak pencegahan sebenarnya. Jadi makanya kan mereka bilang KPK itu jangan menangkapin orang lah. Kan itu salah satu kenapa undang-undang itu diganti kan. Ya. Harusnya mencegah orang supaya jangan dia bilang melakukan begitu. Tindak pidana sebetulnya. Ya, itu sebenarnya Mbak, kalau dari 4.000 surat, saya sebenarnya bisa bikin OTT setiap hari dong. Itu yang 4.000 orang itu emang orang gelo tuh ngirim surat. Itu kan orang hopeless, yang udah nggak bisa ngelapor kemana-mana, dilaporkan buktinya. Kalau kita cukup orang, tiap hari kita bisa menjarain orang, ya kan? Even itu umpamanya informasinya sangat sumir gini. Saya selalu ngambil contoh nih. Ketemu orang di mall, itu Pak Saud, dia tulis sobekan kertas, Pak Saud tetangga saya kaya banget, tangkep dong. Kalau saya dalemin, walaupun informasi masih kayak gitu, gua datangi, siapa tetanggamu? Oh menteri Pak, nah ya lain kan? Oh gubernur Pak, penyelenggara negara. Jadi jangan kata bahwa 4.000 surat itu sumir, makanya saya selalu menekankan kepada anak-anak juga, yang tidak lengkap itu justru kamu dalemin, bukan dibalik. Mana dong buktinya lagi, ya kan? Orang pelapor juga lama-lama malas juga kan gitu. Jadi saya katakan kembali lagi, undang-undang itu kita diganti. Hanya kita curiga terhadap KPK bahwa KPK itu sudah abuse of power. Padahal sebenarnya by definition, kalau 4.000 surat dan itu orang itu bukan orang-orang sableng ngirim surat, kita bisa bikin OTT setiap hari, Mbak. Kalau ada yang bilang sekarang KPK itu miliknya istana, gimana menurut Bang Saud? Ya kan emang di bawah pemerintah. Setuju. Iya, saya setuju banget. Karena di bawah pemerintah. Sedangkan dia nggak di bawah pemerintah aja, Pak Agus dimarah-marahin kan? Iya. Hentikan, gitu kan? Nah, mengenai peristiwa itu, Bang Saud dengar ceritanya nggak dari Pak Agus pada masa itu atau baru belakangan ini setelah viral di media? Jadi waktu itu kan ketika undang-undang KPK itu harus segera disahkan gitu. Walaupun prosesnya sampai sangat banyak keanehan-keanehan, kita nggak diajak bicara. Terus kemudian kita waktu itu sepakat mengembalikan mandat. Udahlah kita kembaliin aja. Saya waktu itu tapi sebenarnya hari yang sama itu saya udah mundur dari KPK. Karena saya anggap ini emangnya KPK gue punya sendiri nih. Saya udah mundur waktu bikin pernyataan, nanti bisa dilihat di media. Pernyataan saya panjang lebar di situ. Yeah. Nah kemudian ketika mau turun ke bawah, mau kembalikan mandat itu di lobi bawah itu, rupanya Pak Agus menunjukkan kedongkolannya. Berarti itu kalau kejadian yang KTP itu Agustus 2017-an, ini kan 2019. Dari beberapa tahun kemudian baru dia ngomong mungkin. Iya Pak Saud, saya juga dulu dimarahin. Apa Pak? Iya kasus KTP itu. Hentikan.
Dalam hati saya nggak ngomong ke Pak Agus. Itulah kamu pergi sendiri sih gitu, dalam hati saya. Dalam hati saya. Artinya gini, kejadian itu mungkin 2017, berarti baru diceritakan 2019. 2019. Tapi ke Pak Laude katanya dia cerita besoknya. Oh Pak gitu. Pak Agus katanya Laude mengaku begitu. Oh, gitu. Karena mungkin toh kita sudah menyelesaikan case itu dengan prudent kan. Setia Novanto, terus kemudian pengacaranya juga yang kasus Mbak Pau itu kan, yang kemudian kita waktu itu ada penghalangi penyidikan itu dijalankan. Jadi kita nggak menyebutkan itu. Tetapi Agus agak lebih dalam dia membahas KPK ini. Ya, artinya dia mengalami sendiri bahwa ada sebuah proses di mana KPK ini nggak bisa diatur gitu, ya kan? Orang-orang nanya, kok nggak Pak Saud yang dipanggil? Ya nggak bisa, mau lihat muka gua aja kayak gini. Iya, dipanggil ketua harusnya didampingin sama yang lain. Ya begitu soalnya begitu, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya kita bilang untuk ke depan nih, KPK itu harusnya dikembalikan lagi seperti yang dulu, atau dan yang tadi seperti Bang Saud bilang 4 orang itu harusnya diganti semua atau dipecat atau apa gitu? Iya, kalau secara sistem atau undang-undang kita berharap dia dikembalikan. Dan sampai hari ini kalau kita bicara Pilpres cuma satu capres yang punya passion untuk mengembalikan itu. Dia menyebutnya 100 hari pertama mereka akan kembalikan undang-undang KPK. Nah, yang lain saya pikir masih sedikit abu-abu, nggak punya konsep. Karena memang independensi itu piagam PBB, Mbak Yasmin. Yeah. Piagam PBB yang kita tanda tangani itu kita udah ratifikasi, harus ada satu badan permanen yang nggak boleh dibubarin. Orang bilang kan selalu itu katanya ad hoc, enggak. Piagam PBB itu sampai dunia ini kiamat, kecuali kita nggak mau tanda tangan di piagam itu lagi. Bahwa KPK yang independen itu harus ada. Oleh sebab itu, dengan undang-undangnya menjadi sangat dependen, bagian dari pemerintah, ya mereka nggak paham, ya kan? Tapi selalu ngomongnya di mana-mana anti korupsi, nggak sesuai ucapan, pikiran dan tindakannya. Ya, selalu ngomong anti korupsi. Jadi kalau Mbak Yasmin bilang bagaimana ini ke depan, memang kita harus segera kembalikan undang-undangnya supaya kemudian kita atur lagi. Pasal-pasal yang abu-abu itu diatur. Contohnya gini nih, pasal 3665 itu dengan alasan apapun dilarang melakukan pertemuan dengan pihak yang ada kaitannya dengan perkara yang ditangani. Didefinisikan, walaupun kemarin didefinisikan perkara ditangani itu sejak surat masuk ke pengaduan masyarakat. Karena udah masuk pengaduan masyarakat, berarti kan udah ditangani KPK kan. Okay. Ya nggak usah nunggu masuk ke penyelidikan atau penyidikan juga gitu. Nggak harus nunggu terbit sprindik juga begitu ya? Yes, karena kan ini kenapa pasal 36 itu ada? Senior pendahulu kita itu udah mikir, ini KPK ini punya asymmetric information yang luar biasa. Pimpinan KPK itu bisa tahu segalanya, dia bisa manfaatkan itu. Oleh sebab itu dilarang bertemu dengan alasan apapun. Sementara yang sebelumnya ibu itu kan angkat telepon. Ini filemu ada di meja saya katanya kan, yang ibu sebelumnya itu. Yeah. Nah, jadi maksud saya itu mungkin hal-hal detail-detail yang kita harus buat. Jadi jangan undang-undang itu nanti cukup jelas. Undang-undang kita kan selalu begitu. Pasal 1 bla bla bla, cukup jelas, akhirnya multi tafsir. Jadi detail-detail itu harus dimasukkan. Selain memang nanti ke depan ya kita harus perbaiki juga undang-undang tindak pidana korupsinya. Itu Mbak. Ya, apalagi selain pasal yang tadi, apalagi soal ketemu dari pihak yang perkara itu? Iya, jadi pertama memang bagaimana mengembalikan nilai ini, Mbak. Mbak Yasmin. Religiusnya perlu dikembaliin lagi nggak? Nilai religiusnya. Kalau saya bilang, kalau kita mau concern dengan Pancasila, kembaliin religiusnya. Enggak kemudian karena ada kata religius di situ, Saud udah Batak Kristen jadi kadrun sekali, kan bingung. Masa orang bilang gue kadrun sih, bingung saya Mbak. Yeah. Sementara penyidik yang lain tuh banyak juga yang Batak Kristen. Cuman mereka waktu itu nggak boleh muncul di permukaan kan, karena dia harus tertutup. Tapi begitu mereka dipecat, akhirnya kan muncul semua tuh. Ada Siahaan, ada Nababan, ada siapa gitu loh. Yeah. Nah, jadi maksudnya adalah kalau Mbak tanya Mbak Yasmin itu cara mengembalikan itu adalah termasuk nilai itu, mengembalikan nilai itu seperti apa. Karena nilai itu adalah sebenarnya yang menjadi bargain position seseorang yang datang ke KPK. Saya selalu mengatakan, datanglah ke KPK antara Anda dengan Tuhan Anda saja. Selama Anda datang dengan organisasi Anda datang dengan dari mana institusi Anda sebelumnya, Anda berpotensi untuk diremote. Ya nggak? Yeah. Iya, diremote dari luar. Yang ini. Nah, itu sebenarnya udah pidana itu sebenarnya. Apalagi kalau dia nyebut case-nya, itu udah pidana sebenarnya. Hanya itulah cara kita menyelamatkan Indonesia kalau saya bilang sih. Kalau enggak kita akan begini terus, kita akan gonjang-ganjing.
Gitu Mbak Yasmin. Ya. Terus soal Harun Masiku tadi kan udah disebut ya. Menurut Bang Saud, komitmen Ketua KPK sementara sekarang ini untuk menjadikan itu sebagai prioritas kira-kira bisa diuji nggak? Atau serius? Seberapa serius di mata Anda? Saya lihat karena ada terjadi perubahan kepemimpinan dan ada mainstream politik yang berubah. Ya, saya pikir. Maksudnya gimana tuh mainstream politik yang berubah? Ya kan, dia kan dari partai tertentu. Iya, oke. Ya, kita tahu partai itu siapa. Iya. Kalau terjadi perubahan mainstream politik dalam pengertian pemberantasan korupsi, which is selama ini kan pemerintahnya nyatu dengan legislatifnya. Boleh minum dulu. Makanya undang-undang itu diganti kan. Iya. Ya saya pikir kita harus konsisten di situ. Jadi artinya bisa saja ini emang akan dikerjakan secara serius. Bisa, tetapi juga kita nggak tahu nih kan perkembangannya cukup cepat ini. Kasusnya sederhana. Ya itu yang mengherankan. Ini kasus penyuapan sederhana. Cuma karena melibatkan partai politik tertentu dan lain-lain lah ya intinya. Tapi Mbak ingat nggak OTT-nya waktu itu gimana? Ya. Ada beberapa teman-teman yang dilarang masuk. Mau geledah juga nggak bisa. Waktu itu mau geledah kan nggak bisa karena Dewas juga nggak memberi izin waktu itu. Kemudian sekarang terjadi perubahan. Hukum itu kan keadilan. Ya harus dilanjuti. Dan menurut Anda dengan kondisi sekarang sebenarnya dengan posisi KPK juga dan kasus Harun Masiku itu arahnya itu mengikuti arah politik. Anda mau bilang gitu? Bisa jadi ya. Karena kalau bukti-buktinya cukup kok. Ya. Karena waktu itu kan jelas peranan yang bersangkutan. Peranan Harun itu jelas. Ya, jadi sebenarnya ini kasus yang sederhana, kasus suap dan yang menerima suapnya udah ditangkap, yang pemberi suapnya belum gitu ya. Iya. Pertanyaannya adalah teman-teman yang berkecimpung di bidang itu pun kan mengalami perlakuan yang nggak adil. Iya. Yang menangani kasus ini diberhentikan dan lain-lain. Ya, jadi menurut Bang Saud dengan komitmen Ketua KPK sementara Pak Nawawi itu kira-kira seberapa serius untuk menyelesaikan kasus Harun Masiku ini? Karena kan itu tadi. Ya. Komisioner KPK-nya, mantan komisioner KPK-nya juga mempertanyakan kan, kok bisa saya ditangkap tapi Harun Masikunya enggak? Ini menarik untuk kita dalami. Sama dengan waktu IKTP 32 kan. Untuk Harun Masiku ini skornya berapa? Sehingga dia nggak lanjut. Ini menarik. Makanya daripada saya bilang yang 5 itu udah keluar aja dulu. Kalau saya presidennya. Keluar dalam artian mengundurkan diri, diminta mengundurkan diri atau ya memang dipecat atau apa? Tapi kan alasannya nggak ada yang konkret seperti Firly kan, maksudnya ada pelanggaran etik gitu, jelas. Makanya itu didalemin, panggil penyidiknya, dalemin. Bagaimana kasus ini sampai tertunda-tunda? Tiba-tiba kok ada surat segera tangkap. Tanggal 14 November ya. Nah itu gimana? Itu kan setelah Firly jadi TSK kan? Ya, nah Anda membaca itu apa? Dengan Firly jadi TSK, enggak ada. 14 November dia sudah TSK. Ya, dia mengatakan 3 minggu sebelumnya sudah mengeluarkan surat itu kan? Iya, itu kan dalam kaitan bergen kan? Iya. Untuk merunding kan? Iya, tarik-tarikan. Lu ini gimana nih gua nih, kasus gua gini nih. Ntar gua tangkap tuh orang yang lu kan gitu. Oke. Kira-kira gitu. Jadi sekali lagi menarik untuk kita dalami, Dewas mendalami apakah bisnis proses dalam penyelidikan itu sudah benar. Itu kerjanya Dewas. Bisnis prosesnya benar nggak? Votingnya seperti apa? Siapa mengatakan apa? Itu kan ada catatan semua. Di sana direkam loh itu. Siapa ngomong apa itu tahu semua tanggal berapa jamnya. Itu ada. Sehingga kemudian kalau kita memang mau memberantas korupsi dengan benar, ini Dewas ini melakukan peran. Tapi itu nggak bisa kita lakukan karena memang mereka sudah part of the problem. Mereka bagian dari masalah. Udah jelas-jelas kok. Integritas itu apa sih? Emang semua pimpinan ini berintegritas? Kalau udah kayak begini. Integritas kan sesuatu yang baik, jujur, yang 9 nilai tadi saya bilang itu kan. Punya kepedulian. Tapi nyatanya kan mereka nggak lakukan itu. Jadi kalau kita bilang
Kenapa Harun Masiku tiba-tiba itu muncul untuk kemudian ditindaklanjuti? Udah sekian bulan dulu itu kemana gitu. Udah kemana-mana kasusnya. Itulah sebabnya saya katakan ketika undang-undang itu diganti, KPK menjadi bagian pemerintah, dia itu udah rohnya itu kehilangan. Dulu kita nggak peduli, Mbak. Sama dengan Pak Agus waktu ditanya, hentikan, dia pulang dengan tegak kan? Nggak takut dia. Benar nggak? Iya. Dia pulang dengan tegak. Jadi makanya saya nggak tahu, jangan-jangan formula yang sampai 19 kali expose itu saya nggak tahu tuh gimana ceritanya tuh. Saya menarik itu di dalamnya. Gimana kejadiannya? Formula yang menyangkut Anies itu bisa sampai 16 kali expose. Apakah ada seseorang yang memerintahkan? Menurut Bang Saud gimana? Naluri saya sih ada pasti. Karena memang mereka di remote. Jangan-jangan di remote, pakai bahasa jangan-jangan. Di remote dari jauh. Diduga ya? Diduga. Karena kita belum ngobrol langsung sama Karyoto nih, sama Endar ya kan? Yang terkesan nggak mau memperparah kasus ini karena memang kasus ini apa adanya, nggak ada kerugian negaranya. Kira-kira gitu, Mbak Yasmin. Yang tadi yang Anda maksud part of the problem adalah dewasnya atau pimpinannya? Iya, dua-duanya. Mereka nggak check and balance satu sama lain. Kan Mbak di rumah aja di check and balance sama suami kan? Oke. Iya bener dong di rumah. Ya. Ini makanya begini aja sih kita katanya kan. Ya, apalagi organisasi loh Mbak. Saya juga di check and balance sama anak-anak. Apa ini si ibu mikirin negara, jalan kayak ke Paris sekali-sekali katanya. Ke Paris mana? Perapatan Ciamis kali. Paris Van Java gitu ya. Maksudnya check and balance itu yang di organisasi kan paling tinggi. Iya. Di organisasi ini nggak ada check and balance ya Mbak. Saya kan di check and balance yang saya pakai baju batik itu ditegur tertulis itu. Orang kadang-kadang udah bosan nih Saud ngomongnya burung. Enggak, itu contoh yang paling nabok saya dengan Pak Agus. Saya berdua dengan Pak Agus dipoto. Anak-anak ngelihat tuh dibuat circular notes. Mereka tahu semua pegawai KPK. Tuh pimpinan. Ketentuannya batik lengan panjang. Apalagi kalau bilang undang-undang pasal 3665 itu udah jelas pidana itu Mbak. Jadi saya katakan kembali lagi sekarang kita serius nggak sih berantas korupsi? Kalau kita nggak masuk ke yang disebut depil is in detail, karena depil itu detail, masuknya itu pintu-pintu sederhana aja itu. Sama yang saya sebutkan tadi contoh supir truk nyogok supir forklift di Singapura supaya kontainer nggak ngantri di satu kontainer $1 jadi urusan KPK-nya. Nah, itu pencegahan seperti itu gitu Mbak. Bang, ini kan sidang etik kemarin ya Dewas, itu kok kayaknya beda ya dengan zaman pas Abraham Samad misalnya di sidang etik kan orangnya hadir terus bahkan katanya bahkan di live kan di TV. Nah kalau Anda melihat ini Firly-nya nggak hadir itu ada sebuah perbedaan perlakuan atau bagaimana? Ya pertama karena memang dia tidak hadir kemudian mereka hanya membacakan pengumuman kan. Dan sebetulnya wajib hadir nggak sih sebenarnya? Kalau dari peraturan itu kita nggak baca bahwa itu wajib. Tapi kan ada peraturan Dewan Pengawas nomor 010203 itu ya seperti apa. Saya nggak hafal nanti kita lihat. Tetapi common sense kita, masa kamu ngadilin orang-orangnya nggak ada. Tapi bisa aja in absentia boleh aja kan. Bisa. Tetapi sekali lagi ini kan membuktikan bahwa Dewan Pengawas sendiri nggak mampu menghadirkan dia. Kan law enforcement-nya dia nggak kuat kan. Ya itu sebabnya kemarin orang bertanya kenapa ada pasal yang mengatakan kalau pimpinan itu diminta mengundurkan diri kalau pegawai itu diberhentikan dengan tidak hormat, dipecat ya. Nah itu akhirnya kan itu orang beberapa menilai berarti dulu waktu bikin peraturan Dewan Pengawas ini ada negosiasi nih, kok ada perlakuan yang berbeda karena kalau sama-sama sanksi berat itu kan dijabarkan tadi yang ruginya terhadap negara kan gitu ya, yang rugi itu negara gitu. Nah, jadi saya katakan kembali lagi kalau dia mengadili terus kemudian yang bersangkutan gak hadir tapi kemudian mereka putuskan oke, kita apresiasi tapi sebenarnya quote unquote kita masih tanda tanya kok gak bisa sih ngadirkan dia, iya kan? Itu pertanyaan berarti ada komunikasi yang bisa jadi pilih sendiri sudah ya udahlah selesai aja gitu. Menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab dengan kondisi KPK seperti sekarang ini? Kalau saya bilang presiden, dia yang harus bertanggung jawab. Karena pedang pemberantasan korupsi seperti yang saya bilang tadi, Singapura hanya dengan 3 kata. The secret of recipe
The Singapore Success, hanya 3 kata. Ya kan, yang mereka sebut sebagai meritocracy, pragmatism, and honesty. Kita udah jujur gak sih memimpin negara ini? Artinya bukan karena undang-undang yang baru sekarang posisinya memang posisikan KPK itu di bawahnya presiden, atau memang karena seharusnya walaupun undang-undang KPK atau KPK-nya independen, posisi presiden tetap harus sebagai orang yang memerangi korupsi. Something happen in a country, presiden have to be responsible. Kamu harus tanggung jawab. Korupsi ini kan membuat negara terpuruk dan bisa bubar ini, Mbak, kalau kita nggak selesaikan ini. Negara-negara lain itu banyak menunjukkan mereka bubar hanya korupsi. Jadi kita harus nuntut. Karena memang pedangnya itu yang saya bilang tadi itu Anda pegang. Beberapa tempat saya bilang ngambil contoh omongannya Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tuh berani dia ngomong di ceramah dia di depan ini, kamu ini ya, kamu ngerampok gini gitu. Pernah nggak pemimpin kita bilang gitu sama rakyat? Yang tegas mengatakan, awas lu kalau ngerampok, gue penjarain lu semua. Ada nggak ngomong kayak gitu? Semuanya hanya normatif, sehingga nggak ada efek jerah terhadap masyarakat. Because he's part of the problem. He have a big conflict of interest. Dia punya konflik kepentingan yang tinggi. Begitu juga dalam kaitan pemilu pilpres, kan itu konflik kepentingannya cukup tinggi, ya kan? Which is itu yang nggak disukai oleh Uni Eropa. Makanya Ibu Sri Mulyani juga pusing, gimana cara ngatasi konflik of interest ini yang sangat tinggi. Itu kan awal pintu masuknya kan konflik of interest. Dia nggak sadar bahwa ini sebenarnya isu KKN itu bisa dipidana. Berikutnya kolusi dan nepotisme itu bisa dipidana, Mbak. Iya. Itu Undang-Undang 28 1999. Kolusi nepotisme bisa dipenjara. Tapi kita nggak pernah gunakan pasal itu. Saya pikir kita harus gunakan suatu saat. Bahwa kolusi dan nepotisme itu ada tertulis selain korupsinya ya. Iya. Mungkin dia nggak bisa kita buktikan apakah itu suap, kerugian negara, dia pinter kesana kemari, kena kemari. Tapi yang disebutnya kolusi dan nepotisme basically bisa dipenjara. Ya, makanya kemarin kan ada tim hukum apa gitu ke KPK mengadukan bahwa ini terjadi kolusi dan nepotisme, which is itu pidana. Anda sendiri selama jadi pimpinan KPK pernah ngalami tekanan langsung nggak? Nggak lewat pimpinan, nggak lewat ketua atau pimpinan yang lain, langsung terhadap Bang Saud sendiri? Saya paling takut nih pasal 36 ini. Bahkan saya pernah menegur beberapa teman, pasal 36 ini itu yang paling saya takutkan. Nah oleh sebab itu ketika Anda sedang menangani kasus-kasus besar, jalan yang aman matiin tuh WA. Karena begitu saya reply WA itu berhubungan loh. Emang? Ya. Iya. Tapi ada, walaupun umpamanya halo apa kabar, ini orang nggak pernah muncul, kenapa muncul? Udah langsung delete, matiin, blok, bila perlu gitu. Sekali lewat ajudan. Saya ngomong di satu media nih, kasusnya lagi hot, ngomong ke ajudan. Gue bilang, hentiin. Bilang aja nggak ada. Dengan gaya saya itu kalau marah tuh, itu saya bilangnya begitu. Jadi pintu masuknya itu dimulai dari sesimpel itu. Selamat siang, apa kabar. Dan itu bisa siapa aja. Bisa jadi teman saya waktu kuliah dulu. Orang nyari-nyari itu temennya tuh, teman dekatnya tuh. Tahu tuh, Saud tuh waktu kuliah tuh banyak kelemahannya tuh katanya. Bisa aja kan? Nah, sementara kita kan membawa misi membuat negeri ini bersih. Jadi itu yang saya bilang tadi, datanglah ke KPK itu antara Anda dengan Tuhan Anda. Enggak peduli orang lain. Even istri yang tadi mau minta jalan-jalan ke Perancis tadi, atau orang-orang perapatan Ciamis, ya perapatan Pancoran aja deh jalan-jalan, makan sate, kan gitu. Iya, jadi kalau misalnya balik ke Pak Agus tadi, pernyataannya Pak Agus, Anda melihat ini kan sekarang juga jadi ada perang omongan ya antara Presiden dengan Pak Agus, dan Pak Pratik yang dibilang ada di situ juga mengatakan tidak ingat gitu. Anda menerjemahkannya apa? Ya sebenarnya bawa lie detektor tipe terakhir, ya kan, tempelin aja ke mereka bertiga, cari lie detektor yang digital yang terbaru. Masa sih alat itu nggak bisa membedakan seseorang bohong atau enggak? Ya tapi susah kan supaya Presiden atau Pratikno ikut lie detektor. Kita kalau mau pemberantasan korupsi gini Mbak. Sekarang kan posisinya juga di bawah Presiden. Persepsi korupsi itu kita dapat angka 34 itu Mbak. Itu datang dari 9 lembaga. Iya.
World Justice Project, Varieties Demokrasi, Economic Intelligence Unit, terus kemudian World Economic Forum. Ya. Yang dinilai itu semua yang ada di Republik ini. Perilaku polisi, perilaku kepala negara, perilaku presiden, perilaku gubernur, perilaku petugas pajak, rekrutmen PNS, rekrutmen Polri, itu dinilai semua. Keluar angka 34 itu. Jelek banget angka itu kan, 34. Ya. Sekarang kan Mbak Yassin mau perbaiki nggak? Mau naikin nggak jadi 80? Kita harus perbaikin itu. Makanya dulu kita datang. Rekrutmen polisi kalau bisa dibuat transparan. Rekrutmen pegawai juga begitu. Pajak kalau bisa oke. Kalau ada PPN pokoknya gitu, ya udahlah. Habis di restoran potong, habis saya bayar kan ada 20% itu ya Pak. Ya. Itu langsung masuk ke account-nya pemerintah daerah. Ada dibuat sistemnya di pencegahan. Jadi kalau kita masih mau permisif dengan nilai itu tadi, karena semua ini harus dinilai secara bersamaan, which is KPK harus berada di paling depan, dia harus contoh. Kamu nggak lapor LHKPN, Yasmin. Iya. How can you define that you are having good integrity in your daily life? Iya nggak? Oh nggak bayar. Jadi 3 itu kan memang melanggarnya kan? Iya, jadi kita nggak ngerti, yang simple-simple pun dia nggak paham. Jadi maksud saya adalah, di panggung depan itu aja Anda sudah kayak begitu. Bagaimana panggung belakangnya? Benar nggak? Ya. Gitu. Oke. Ini soal yang tadi Anda kan sempat menyebut juga. Saya melihat ada satu calon presiden yang punya niat untuk dalam 100 hari program kerjanya adalah mengembalikan kurang lebih ya wibawa KPK atau seperti itu. Itu alasan Anda untuk bergabung menjadi tim ses salah satu capres tersebut, ya sebut aja lah, Amin ya. Nah, apa alasannya dan kenapa tertarik untuk bergabung? Karena itu kah? Jadi sekarang ini ada 3 orang bajingan tolol lagi keliling-keliling Indonesia. Yang satu anti korupsi, yang satu anti dungu, yang satu anti oligarki. Anti korupsi saya, anti dungunya Rocky Gerung, anti oligarkinya Refli Harun. Hari pertama Januari 2024, katakan society lah, organisasi kecil yang dibentuk, yang kami sebut sebagai organisasi kuning hijau biru. Saya langsung ditanya, ada apa Pak Saud urusannya di sini? Saya bilang untuk urusan presiden yang berintegritas. Karena dalam pikiran saya kan 30 tahun itu di dunia ideologi politik, sosbud, pertahanan, keamanan, diplomasi nggak pernah saya pisahkan dalam berpikir saya. Ipolek sosbud ya. Itu selalu diintegrasikan. Persoalan yang kembali lagi, negeri ini rusak kan karena pemimpin sebenarnya. Jujur aja lah, kita dari awal. Kita mulai dari negeri ini berdiri. Coba, kasih skala jujur, rakyat Indonesia suruh menilai. Presiden yang kita miliki ini sebenarnya punya skala berapa dia? 1 sampai 100 dalam memberantas korupsi. Jujur aja. Nah, itu bisa debatable loh. Ya kan? Ukurannya apa? Ya ukurannya bisa jadi indeks persepsi korupsi, bisa jadi juga tax ratio, kok pajaknya gini-gini terus, ya kan? Bisa jadi juga pengembalian investasi, bisa jadi juga lingkungan, bisa jadi juga demam berdarah kok tiap tahun banyak terus orang meninggal, ya kan? Uang yang nggak digunakan membangun sanitasi yang baik, ada orang meninggal karena rumah sakit nggak, banyak kompleksitasnya yang harus kita nilai. Ya. Nah sekarang pertanyaannya kembali lagi. Saya pernah mengatakan tujuan, dan ini saya sukanya dengan yang saya bilang dengan katakanlah Amin ini, ada kata yang selalu keluar dari mulutnya yang disebut sebagai egalitarian, kesetaraan. Dan dia juga mengucap sekali-sekali yang disebutnya sebagai meritokrasi. Di Singapura itu dibangun dengan 3 kata, meritokrasi, pragmatisme, dan honesty. 3 ini saya lihat ada di sosok Anies. Kita nggak yakin juga kalau suatu saat ada menterinya yang korupsi. Gua paling depan untuk menjarain dia bila perlu kan begitu. Tetapi hidup ini kan Mbak Yasmin kan menghindari resiko kan. Ya. Resiko kita sakit, resiko kita korupsi. Orang yang paling minim resikonya adalah Anies Rashid Baswedan. Itu di kepala saya. Dan saya berdebat dengan Rocky dan yang tadi 3 bajingan itu, ya kan. Dan kelihatannya mereka sependapat dengan saya. Aku nggak punya konflik apa-apa. Oke. Konflik apa saya? Nggak ada. Mau apa gitu? Oke. Kan? Oke. Jadi ini terakhir ya.
Jadi kalau misalnya emang ini udah kita balik lagi yang tadi, ke depannya harapan Anda terhadap KPK dan bagaimana mengembalikan itu selain soal undang-undang yang harus dikembalikan dan juga pimpinannya mungkin harus mengundurkan diri, selain itu apalagi yang menurut Anda harus diperbaiki? Untuk bikin rakyat Indonesia bahagia. Oke, jadi rakyat ini harus bahagia, Mbak. Nggak ada alasan lagi kamu nggak punya uang ketika orang harus ngantri di rumah sakit Nono. Siapapun sakit masuk. Uangnya dari mana Pak Saud? 349 triliun ditangani oleh Pak Mahfud. Berapa yang selesai? 349 triliun itu gede loh Mbak. Itu kalau kita gunakan untuk membina partai politik supaya nggak cawe-cawe dalam kaitan money politik. Bisa kita kasih 10 triliun satu partai politik. Tapi kita evaluasi kalau dia nggak perform, ujuk-ujuk jadi pimpinan partai gitu, itu kita tegur tuh partainya tuh. Iya dong, itu egaliter tuh ujuk-ujuk orang jadi pimpinan partai, umurnya berapa juga nggak jelas. Itu yang dinilai oleh varietas demokrasi. Kenapa kita dapat angka 24? Karena kita nggak egaliter, nggak equal di situ. Ada orang yang tiba-tiba jadi pimpinan partai, yang lain terima, iya terima, tapi makanya saya bilang tadi Mbak Yasmin, ini kita hidup ini mau pakai teori nggak sih? Kalau nggak tutup aja perguruan tinggi. Ya soalnya kalau Bang Saud ngomong kayak gitu, nanti saya bisa melebar ke dinasti politik. Yes. Terus kayak misalnya sekarang juga ada beberapa pendapat atau pemikiran bahwa nanti ada lagi dari keluarga yang sama misalnya jadi ketua umum partai politik yang lain. Itu kan bisa, seperti itu kan sudah ada kalimat-kalimat seperti itu gitu. Jadi tapi kan kita lagi fokus ke soal pemberantasan korupsi gitu ya. Jadi menurut Bang Saud memang harus presiden yang kita tahu dan kita yakini bahwa akan melakukan itu begitu ya. Yes. Dan ini yang ngomong bukan karena Anda adalah bagian dari tim ses kan? Ya ini saya harus bertegas. Nanti kalau misalnya saya nggak bertegas, orang yang nonton kan mungkin akan merasa wah ini ngomongnya karena ini karena ada kepentingan lain gitu. Saya makanya kalau di depan mahasiswa saya bilang saya nyebut nama. Kalau mereka marah, kita punya barang bisa cek toko sebelah. Oke. Ya enggak? Ya. Emang beda integritasnya juga. Ya kan? Kemarin ada di TV ditabok dia diem aja tuh. Gua kalau ditabok kemarin jangan-jangan gue serang balik tuh. Kan ada di TV kemarin. Iya. Dan katanya itu dan itu katanya bukan yang pertama loh, katanya cuma itu adalah yang pertama masuk TV. Ada orang Indonesia masih se-humble dia? Oke. Kita tanya sekarang. Negeri ini memerlukan orang yang rendah hatinya, Mbak. Oke. Tapi dia harus dijagain juga sama orang-orang kayak kita-kita ini yang nyerewetin dia gitu. Supaya enggak terakhir jadi masuk gorong-gorong tapi akhirnya moralnya digorong-gorong gitu loh. Oke. Gimana itu? Oke, Bang Saud, terima kasih udah ngobrol. Terima kasih saya dapat banyak info dari Anda. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan diundang lagi. Oke, nah mudah-mudahan nanti bisa kami undang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.